عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar KMTV, Baba TV dan Radio Rabbani dimanapun berada, dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita gunakan maghrib ini untuk duduk bersama bertemu dalam taman surga yang ada di rumah Allah ini, yang mudah-mudahan melahirkan amal saleh dalam kehidupan kita, melahirkan kebaikan-kebaikan dalam detik waktu yang kita lewati, dan mudah-mudahan menjadi hujah kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarga beliau, keturunannya serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama yang mulia. Ikhwatal iman, hafizukumullah wa ra'akum. Kembali kita malam ini berbicara tentang satu hal yang besar dalam kehidupan kita, tentang kehidupan yang sangat dekat dengan kita, adalah keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tema ini di dalam banyak ayat. Bahkan dalam surat An-Nur yang disebut dengan surat berisikan dengan perkara-perkara keluarga, yang namanya saja An-Nur, berarti cahaya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan banyak hal tentang adab, tentang aturan, tentang etika yang harus dibina dalam kehidupan rumah tangga. Dan ayat-ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Makanya bicara tentang keluarga bukan bicara tentang hal yang kecil. Bicara tentang keluarga bukan bicara tentang hitam di ujung kuku, bukan bicara tentang sebelah mata, tapi bicara keluarga bicara tentang kebesaran Islam, bicara tentang kejayaan Islam, bicara tentang kemuliaan umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kejayaan, kemuliaan serta kepemimpinan itu Allah titipkan pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Allah tidak menyebutkan urusan kepemimpinan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Allah tidak menyebutkan kepemimpinan lahir di luar rumah, tapi kepemimpinan itu Allah titipkan amanah besarnya pada keluarga-keluarga muslim, seperti mana doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bicara tentang keluarga adalah bicara tentang ideologi seorang mukmin.
bicara tentang sebuah keyakinan, bicara tentang keimanan, bukan hanya sekedar bicara tentang biologis. Orang kalau terbayang bicara tentang keluarga adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan kamar, bukan. Tapi bicara tentang keluarga adalah bicara tentang urusan ideologi seorang mukmin. Bicara tentang keluarga, bicara tentang dua dimensi kehidupan orang beriman. Bicara tentang kehidupan dia di dunia ini, dan bicara tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Karena didapat dalam banyak hadis dan asar bahwa nanti ternyata di hari kiamat kelak, ikhwah fillah, banyak anak-anak yang meminta hak mereka ke hadapan Allah, di mana di saat di dunia mereka diabaikan oleh orang tua mereka. Bukan hanya hak yang berkaitan dengan tempat tinggal, bukan hanya hak yang berkaitan dengan pakaian dan minuman, sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan dalam banyak ayat tentang tugas sebagai seorang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang makan dan minum. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bahwa laki-laki atau suami yang diberikan Allah rezeki, kehadiran seorang anak dalam rumah tangga itu, maka dia punya tanggung jawab untuk memberinya rezeki, memberinya makanan, memberinya segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Begitu juga memberikan pakaian kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Adapun urusan tempat tinggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, askinuhunna min haitsu wajdikum. Tempatkan mereka di mana kalian tinggal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran dosa apabila seseorang menyia-nyiakan urusan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i itsman ay yudayya ma yaqut, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan dianggap berdosa di sisi Allah. Seseorang akan dianggap berdosa di hadapan Allah apabila dia memiliki keluarga tapi kemudian orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya diabaikan. Mengabaikan urusan keluarga bukan perkara ringan. Bukan perkara sepele dalam kehidupan orang beriman. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Seperti apa keluarga yang dinilai bicara tentang ideologi? Kita lihat beberapa contoh dari kehidupan keluarga muslim di zaman dahulu. Lihatlah bagaimana ibunda Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwa pernikahan itu bukan masalah biologis, tapi adalah masalah ideologis seorang mukmin. Di mana ketika suaminya meninggal dunia, hijrah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Diantarkan anak-anak yang setelah dia tinggal di kota Mekah, seluruh masyayikh, seluruh guru, seluruh ulama yang ada di kota Mekah, Ibu Imam Syafi'i mengantarkan beliau. Sehingga apa? Setelah semua para ulama di kota Mekah selesai, ilmunya diambil oleh Imam Syafi'i kecil, maka diantarkan anaknya untuk datang ke kota Madinah. Jarak yang tidak sedikit jauhnya, jarak yang sangat panjang. Tapi kemudian dia berusaha bersabar mendampingi si anak. Al-Imam Syafi'i kecil ketika itu. Dicarikan guru. Maka seorang ibu atau seorang ayah yang peduli dengan pendidikan anak itu adalah urusan ideologi seorang mukmin. Karenanya ketika kita mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anak ini adalah umur kedua kita orang beriman. Anak itu adalah umur kedua kita. Ia akan melanjutkan estafet perjuangan kebaikan kita. Anak-anak yang dididik dengan keimanan kepada Allah, dia akan terus melanjutkan kebaikan-kebaikannya
Setelah orang tuanya meninggal dunia, bahkan aset yang termahal bagi orang tua adalah anak dia. Tidak boleh baginya untuk mengabaikan dalam pendidikan. Itulah contoh di antara keluarga yang seorang ibu yang memiliki ideologis dalam sebuah pernikahan. Kita lihat lagi contoh Al-Imam Ahmad di dalam kisah yang sangat luar biasa. Seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan air yang akan dibutuhkan oleh Imam Ahmad kecil. Disiapkan air untuk salat, untuk wudu, ya, untuk berangkat salat. Setelah salat tiba diantarkan anaknya, ya, dimasukkan ke dalam abayanya, diantarkan ke masjid, ditungguin anaknya. Ini sebuah perjuangan yang bukan sederhana. Maka wajar kalau dulu orang-orang zaman dahulu anak-anak mereka hebat, anak-anak mereka menjadi orang-orang yang luar biasa karena perjuangan orang tua yang tidak sedikit, ikhwafillah. Perjuangannya bukan sederhana. Makanya sehingga ada kata-kata min wara'i rajulin azim imra'atin azimah. Di belakang orang-orang hebat, di belakang orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan, itu ada andil para wanita-wanita hebat di belakangnya. Bisa jadi orang tuanya, ibunya, atau saudarinya. Imam Ahmad, ya, masih dikenang oleh beliau. Ya. Imam Ahmad masih terkenang oleh beliau bagaimana ibunya di waktu ia kecil disiapkan air wudunya, kemudian diantarkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ditungguin anaknya sedang salat, ditungguin. Kemudian kembali ke rumah bersama ibunya. Begitulah perjuangan yang tidak sederhana. Hari ini terkadang kita pengen anak kita langsung hebat, tapi karyanya di rumah tidak ada. Orang tua nggak mau berperan. Ibu tidak mau ngambil andil untuk pendidikan. Ayah, ya, dengan alasan mencari nafkah pun demikian. Dia tidak mau mengambil bagian. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di antara tugas pertama dan utama seorang laki-laki dalam rumah tangga, di antara makna ar-rijal yang Allah sebutkan dalam ayat itu, bahwa dia sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya. Ar-rijal itu kaum laki-laki, para suami, yang mana Allah sebutkan sebagai karakternya qawwam. Makna qawwam pada ayat itu diantaranya adalah sebagai seorang pendidik bagi keluarganya. Bayangkan, kita tidak bisa berlepas tangan. Sering saya sampaikan bahwa ketika orang tua semuanya berpikiran bahwa tugas pendidikan itu adalah tugas lembaga, salah besar. Tugas pendidikan pertama itu adalah orang tua. Orang tua yang memerankan sebagai guru di rumahnya. Seorang ibu berperan, seorang ayah berperan. Bagaimana kita harapkan anak kita akan diajar orang banyak, banyak mendapatkan ilmu pengetahuan di luar sana, sementara kita tidak memulainya dari rumah kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kisah berikutnya adalah tentang Imam Al-Bukhari, yang kita kenal bahwa tidak ada kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, kitab yang ditulis oleh manusia yang paling baik, yang paling afdal, melainkan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Agar kita tahu ikhwafillah, orang-orang hebat itu dicetak seperti apa, bagaimana mereka lahir dalam kehebatan itu. Tidak lahir begitu saja, tidak hadir tanpa ada perjuangan. Al-Imam Al-Bukhari, kita tahu semua kisahnya adalah sangat, ya, panjang sekali. Dia tidak bisa melihat. Tapi kemudian seorang ibu yang tak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Berapa banyak meneteskan air mata kepada Allah, memohon kepadanya agar Allah sembuhkan anaknya dari penyakit, tidak bisa melihat itu. Belasan tahun berdoa kepada Allah.
Belasan tahun dia meminta kepada Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian Allah kabulkan doanya, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dia katakan, ya Rabbi, aku wakafkan anakku di jalanmu. Aku berikan, aku bimbing dia agar dia menjadi orang yang bermanfaat dalam agama yang mulia ini. Begini seorang ibu yang luar biasa. Lain dengan ayahnya yang punya tanggung jawab nafkah yang besar. Memiliki tanggung jawab untuk memberikan makan dan minum. Sampai dia mengatakan kepada Muhammad, karena Imam Bukhari dan Muhammad ibn Ismail, ya Muhammad, aku tidak berikan satu butir pun yang haram kepada dirimu. Bayangkan, betapa kehati-hatian itu luar biasa. Keimanan itu mengawal apa yang mengawal aktivitas seorang suami dalam mencari nafkah. Kalau sudah kita masing-masing berpikir begini, kalau sudah setiap orang sudah memiliki prinsip begini, insya Allah anak-anak kita ke depan akan memiliki ya kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Memiliki prestasi-prestasi yang Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kepada masanya. Kita ini tidak mampu mengawal mereka 24 jam. Kita ini tidak sanggup ya mengontrol mereka. Tapi dengan keimanan orang tua, dengan ketakwaannya kepada Allah yang akan menjaga anak kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindungi mereka. Masih ingat kisah Umar bin Abdul Aziz ya, di saat beliau menjelang wafat, sakit menjelang kematian, maka diminta oleh salah seorang penjaga khazinul mal di masanya untuk berwasiat kepadanya, wahai Amirul Mukminin, wasiatkan kepada saya atau kepada siapapun yang engkau inginkan agar bisa menjaga anak-anakmu setelah kamu meninggal dunia. Mendengarkan permintaan itu, Umar bin Abdul Aziz langsung meminta didudukkan. Dudukkan saya. Terima kasih atas ya, saran yang telah diberikan. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, lihat, dia membacakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna waliyyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Kuda perang lahir dari harta hanya setengah dinar. Bayangkan ikhwah fillah, ditanggung jawab kita bukan hanya urusan materi, bukan hanya urusan pakaian, minuman, tempat tinggal, bukan. Kalau hanya membesarkan fisik anak itu mudah, tapi yang paling sulit adalah bagaimana menanamkan keimanan, menanamkan akidah, yang memberikan contoh akhlak al-karimah kepada anak. Itu yang paling berat. Inilah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang peduli dengan anaknya adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang peduli dengan anaknya, yang peduli dengan pendidikan anaknya, orang tua yang peduli dengan segala urusan anak, itu orang tua yang luar biasa. Ya. Sekarang kita balik. Kepedulian kita bukannya sekedar dalam urusan makan dan minum ya. Bukan hanya urusan tempat tinggal. Sekali waktu kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ya, maka kita harus punya ya tanggung jawab untuk mengevaluasi anak kita. Ini sudah berapa juz hafalannya? Ini sudah berapa doa-doa yang telah ia hafal? Kita tanyakan. Apalagi sekarang ya insyaallah pekan depan di lembaga kita ini ya akan ada ya yang namanya evaluasi akhir tahunan, akan diberikan catatan-catatan, akan diberikan laporan-laporan oleh para gurunya. Saya sampaikan ikhwah fillah kepada orang tua harus memahami bahwa rapor itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Angka yang tertulis di rapor itu ya kita harapkan bagus, tapi itu bukan sebagai ukuran akhir dari keberhasilan anak kita. Andaikan nanti kita menemukan anak kita dari nilai-nilai yang dilaporkan oleh guru yang tertulis dalam rapornya mungkin tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan,
Ingat, ada sebuah kisah yang luar biasa Al-Imam Syafi'i dengan murid beliau yang bernama Rabi' ibn Sulaiman. Beliau murid yang sangat-sangat slow. Pemahamannya lambat. Menghafal juga lambat. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengulang-ulang menyampaikan materi itu sampai 39 kali diulang oleh beliau, tapi si murid juga tidak faham. Si murid tidak faham. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu kamu bertemu dengan saya di luar jam pembelajaran ini. Kalau bahasa kita hari ini dianggap seperti privat bertemu dengan Imam Syafi'i di lain jam resminya. Setelah dijelaskan berkali-kali pun si murid tidak faham. Sampailah pada akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku, inilah kemampuan saya menjelaskannya kepadamu. Maka mintalah kepada Allah agar Allah berikan pemahaman kepadamu tentang ilmu. Karena dia yang punya ilmu ini. Kalaulah seandainya ilmu ini sesendok nasi yang bisa saya suapkan ke mulut kamu. Adakah orang tua yang bersabar seperti ini? Adakah para guru, para pendidik yang bisa bersabar menghadapi murid-murid yang tidak sama kemampuannya di lokal? Ini pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Untuk para guru, para pendidik, kita sebagai orang tua juga demikian. Bisakah kita menyadari kekurangan itu dengan tidak merendahkan anak kita? Seperti mana yang diharapkan oleh Imam Syafi'i, dia tidak pernah mengecilkan si murid ini. Tidak pernah dia menganggap, kamu ini orang bodoh, kamu ini enggak jalan otaknya, nada. Tapi kemudian, tahukah kita, ikhwah fillah rahimakumullah, murid yang slow ini adalah murid yang paling banyak meriwayatkan, menjelaskan daripada kitab-kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bayangkan keberkahan ilmu dari sang guru. Apabila orang tua atau apabila si guru ridha kepada muridnya, maka insya Allah ilmu itu akan melahirkan keberkahan pada si anak. Makanya orang tua tidak boleh menyakiti hati guru. Karena apabila hati guru sudah rusak, sudah sakit oleh perkataan, oleh sikap orang tua, maka saya khawatir keberkahan ilmu yang diajarkan oleh dia kepada anaknya akan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Muliakan para guru. Muliakan mereka. Karena mereka adalah ujung tombak kebaikan generasi ini. Jangan pernah kita menyakiti hati guru dari anak-anak kita. Kalaupun ada sesuatu yang ingin diluruskan darinya, maka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik dan bijak, mendatangi kepala sekolah atau mudir dan berikan masukan-masukan dengan cara yang baik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ketika kita memahami bahwa angka bukan segala-galanya, maka disitulah bahwa tujuan pemberian rapor, tujuan untuk diadakan evaluasi, untuk yang pertama adalah mengetahui pencapaian anak. Mengetahui pencapaian anak, kemudian mengetahui hasil dari pembelajaran, pemahaman dari anak-anak kita. Karena sesungguhnya yang diinginkan dari pembelajaran bukan hanya nilai, bukan hanya angka yang tertulis di rapor, tetapi yang diinginkan dari pembelajaran anak-anak kita apa? Al-ilmu, ilmu. Yang kedua adalah al-amal, amal yang diamalkan oleh anak-anak kita. Inilah yang kita inginkan proses pembelajaran itu. Bukan sekadar anak-anak menghafal ini dan itu kemudian jauh dari kebaikan, bukan. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilaporkan oleh guru nantinya di akhir semester ini, dengarkan, simak, kemudian lakukan perubahan dalam pola pendidikan di rumah. Jelas ya? Dengarkan, simak, kemudian lakukan perbaikan-perbaikan di rumahnya. Ini terkadang subhanallah orang tua langsung menjawab sang guru ketika disampaikan data-datanya oleh
sang guru tentang anaknya. Tidak menerima, tidak mau menerima kekurangan-kekurangan daripada apa yang disampaikan oleh gurunya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka itu kita fahami bahwa tugas menjadi orang tua bukan tugas yang sederhana, bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang sepele, tapi tugas yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, kalau kita bicara dalam data sejarah, ketika orang tua di zaman masa keemasan Islam, mereka punya tanggung jawab yang tidak sederhana. Mereka orang tua yang selalu berjuang, yang selalu berkorban, yang selalu memberikan, bahkan tidak jarang dari ungkapan-ungkapan mereka, kalau kamu kalau kamu menghafal satu hadis, ayah berikan hadiah. Kalau kamu merasakan 2-3 hadis kamu hafal, bertambah kuat keimanan kamu, maka lanjutkan. Maka kalau kamu ingin terus belajar, aku akan berikan dari uang yang aku hasilkan dari penjualan yang aku miliki. Begitu. Mereka tidak sederhana di dalam memandang konsep pendidikan. Mereka tidak sederhana di dalam memandang tanggung jawab pendidikan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, perlu kita sadari bahwa ketika proses perjuangan mendidik anak bukanlah perkara ringan, bukanlah perkara yang sepele. Maka kita harus tahu, saya sampaikan 4 karakter anak kita dalam Al-Quranul Karim, agar ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa menjadi obat bagi kelelahan kita dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak itu adalah karunia, hibah yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya. Allah berikan anak laki-laki, ada yang Allah berikan anak perempuan, bahkan ada yang Allah berikan laki-laki dan perempuan. Bahkan ada sisi keluarga yang tidak mendapatkan anak. Ini jangan disalahfahami. Bukan berarti orang yang punya anak lebih mulia dari yang tidak punya anak. Tidak. Orang yang tidak punya anak bukan berarti lebih hina dari yang punya anak. Bukan. Ukuran bukan di situ. Ukuran kemuliaan bukan ada pada tidak dan punya atau tidak ada. Ada atau tidak anak. Bukan. Ukuran kemuliaan bukan pada itu. Allah telah menyebutkan bentuk-bentuk manusia di dalam Al-Quranul Karim. Yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan laki-laki semuanya. 4 semua laki-laki, 5 semua laki-laki. Ada yang Allah berikan perempuan semuanya, inath. Ada yuzawijuhum, ada yang Allah gabungkan laki-laki dan perempuan. Tapi ada orang yang tidak Allah berikan. Sekali lagi, kemuliaan bukan ada pada tidak adanya anak. Nah, ketika kita sudah memiliki anak, ikhwah fillah, maka mari kita kenali sifat-sifat anak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita tahu, Bapak Ibu yang sudah berjuang mendidik anak, yang telah berlelah-lelah dalam mengurus anak, bisa menjadi obat bagi jiwa yang letih, bisa menjadi obat bagi jiwa yang lelah di dalam mengurusi mereka ini. Yang pertama, anak Allah sebutkan sebagai zina. Apa arti zina? Zina apa artinya? Perhiasan. Allah katakan dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-Imran 12. Kemudian Allah juga katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal harta, al-banun anak, zinatul hayatid dunya. Dia adalah perhiasan. Maka ikhwah fillah, ketika kita menginginkan kehidupan kita ini terasa bahagia, maka kita masing-masing mencoba untuk berusaha untuk memiliki anak, karena perhiasan. Makanya ketika orang sudah punya anak, ikhwah fillah, karena dia perhiasan, maka anak itu selalu dibanggakan. Selalu
dibanggakan. Bahkan subhanallah ada orang yang tak pernah bosan-bosan menceritakan kehebatan anaknya, walaupun kisah anaknya sudah diulang-ulang berkali-kali. Anak saya, dia selalu bangga dengan kehebatan anaknya, dia selalu bangga dengan pencapaian anaknya, dia selalu bangga. Dia ceritakan ke siapa saja. Bahkan ada orang tua yang rela untuk yang rela merendahkan dirinya depan anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua yang marah kepada anak kalau anaknya lebih pintar. Ada enggak? Ayah enggak begitu pintar. Kok bisa kamu lebih pintar dari ayah? Enggak ada. Ada enggak tuh? Enggak ada. Bangga terus kepada anaknya. Kalau ayahnya mungkin kulitnya tidak terlalu terang ya, tapi anaknya berkulit agak lebih terang dari ayahnya. Kira-kira ayahnya bangga apa tidak? Walaupun ayah anak kulitnya tidak terlalu terang, tapi ayah bersyukur kamu punya kulit lebih terang dari ayah. Gitu kan? Ada orang tua yang kok bisa putih kulit kamu daripada ayah? Tidak ada kan? Itu tanda bahwa anak itu perhiasan, membanggakan. Apa saja. Ada enggak para ummahat yang sedih? Kok bisa ya anak perempuan saya lebih cantik dari saya? Ada enggak? Tidak ada. Karenanya ia perhiasan, selalu ia banggakan. Tidak merasa kalau jika anaknya lebih dari ini, tidak merasa hina dia. Tidak merasa hina. Bahkan selalu suka itu dijadikan kebanggaan-kebanggaan bagi dirinya. Makanya anak-anak yang dibanggakan di dunia ini Allah sebutkan agar kita tidak terpedaya. Di mana di hari kiamat kala semua orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam satu ayat yang sangat luar biasa agar menjadi nasihat yang tak pernah lekang untuk kita bahas, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang luar biasa. Hari di mana kata Allah, di mana tidak bergunanya harta. Hari tidak bisa lagi kita banggakan anak-anak keturunan kita yang kita banggakan di dunia. Tidak bisa lagi. Di hari yang sangat luar biasa itu. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan. Dengan akidah yang benar. Jauh dari kesyirikan. Jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Itu dia. Itu yang akan datang kepada Allah, yang datang dengan keselamatan. Inilah bahwa anak-anak itu adalah perhiasan. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau perhiasan, adakah orang yang tidak mau bertambah perhiasannya? Tolong dijawab. Kalau anak adalah perhiasan, adakah orang yang tidak mau bertambah perhiasannya? Tak semangat nampak menjawab. Ustaz? Ada Ustaz? Ada? Iya. Kalau perhiasan apalagi perempuan pasti pengen ditambah. Tapi ketika perhiasan anak ini kok nggak mau nambah, susah Ustaz. Banyak tanggung jawab kami. Allah sudah katakan dia adalah perhiasan. Kalau perhiasan nggak cukup anak dua. Ada di antara ikhwah yang masih punya prinsip ya, 2 anak cukup? Hah? Ustaz? Masih ada di antara ikhwah yang begitu? Enggak? Enggak ya? Artinya yang ada apa? Lebih dari 2, gitu ya? Harus lebih dari 2. Ya. Kita ini ditakut-takutkan oleh ghazul fikir, oleh perang pemikiran. Ya, susah mendidik anak. Ya, kemudian di zaman sekarang dan seterusnya. Kita ikhwah fillah rahimakumullah adalah umat yang Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga di hari kiamat kelak ternyata ada nabi-nabi yang datang hanya beberapa orang pengikut. Yang satu nabi datang nggak ada pengikutnya.
Maka Nabi mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Nabi bangga kepada keluarga yang punya anak. Tapi kalau sudah punya anak, selesai urusan? Tidak. Punya anak harus dididik, harus dijaga, harus diperhatikan pendidikannya. Ya? Maka tidak cukup sampai di situ. Kita punya anak, mesti kita didik, mesti kita ajarkan mereka. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, tidak cukup punya anak. Sampai hari ini ada sebuah tren menikah boleh tapi punya anak jangan. Oh, ini sekarang lagi tren sekali. Menikah boleh tapi punya anak jangan. Mana maqasiduz zawat? Mana maqasid yang diinginkan Allah dari pernikahan? Mana? Kita ini menikah apa? Menikah untuk mendapatkan keturunan yang akan menjalankan kebaikan yang telah pernah kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak itu umur kedua kita, yang akan melanjutkan estafet perjuangan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Ini menjadi tren di kalangan ya para artis dan seterusnya lah. Ya, wajar karena mereka belum paham dengan syariat Islam, bagaimana sesungguhnya ya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya. Jadi mereka mengatakan apa? Menikah boleh, tapi punya anak jangan. Nah, ini tentu salah fatal dalam akidah kita. Ya, salah. Karena yang diinginkan oleh Islam ketika kita menikah adalah harapannya kita memiliki keturunan-keturunan, memiliki anak-anak yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Ini yang pertama, ikhwah fillah. Bahwa anak-anak itu adalah perhiasan. Dia adalah indah dalam kehidupan, yang selalu memberikan ketenangan dan kesejukan, yang selalu membawa kepada kebahagiaan. Ya, makanya subhanallah, orang tua yang dikaruniai anak, maka kemudian itu mendapatkan banyak kebahagiaan. Ya, maka bersyukurlah ikhwah fillah sekali lagi, bahwa ketika Allah berikan kepada kita anak, bersyukurlah, ingat kalau anak itu adalah karunia. Karena seringkali dengan letihnya kita mendidik anak kita dengan berbagai macam problematika yang kita hadapi dalam mendidik mereka, terkadang kita lupa, Pak, bahwa anak ini adalah karunia. Lupa kita terkadang. Kita tidak ingat dengan saudara-saudara kita yang keluar masuk rumah sakit, yang bertemu ahli ini dan itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan resep agar Allah SWT berikan kepadanya keturunan. Azan. Baik, kita dengarkan azan. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah zina, sebagai perhiasan yang dibanggakan oleh setiap orang. Orang tua yang punya anak, dia banggakan dengan anaknya. Kita lanjutkan pembahasan kedua, bahwa ayat menyebutkan bahwa anak itu adalah musuh baginya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian. Kenapa bisa anak ini menjadi musuh? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dengan dua alasan. Yang pertama, al-ibtila'u minallah. Dia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk si ayahnya. Ujian yang Allah berikan kepada sang ayah. Di dalam pentas sejarah para nabi dan rasul pun demikian. Bukan orang biasa, seorang rasul pertama, Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam menghadapi ujian yang tidak sedikit dan sederhana. Seorang anak yang tidak beriman dengan risalahnya, seorang anak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama mengingkari, orang pertama menolak dakwah ayahnya adalah anaknya sendiri. Inilah alasan yang pertama kenapa anak bisa menjadi musuh, karena al-ibtila'u minallah, adalah berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya masing-masing kita nggak sama ujiannya. Ada yang diuji dari sisi sini, ya, anak yang tidak baik, anak yang kurang
berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa sebab kenapa anak menjadi musuh baginya dikarenakan kesalahan orang tuanya dalam pola pendidikan. Salah asuh, salah didik, anak akan menjadi musuh bagi dia. Bayangkan itu. Anak akan menjadi musuh bagi dia. Anak tidak diajarkan dengan kebaikan, tidak diajarkan keimanan. Pola didik. Pola didik yang salah. Salah dalam mengasuh, memberikan pendidikan kepada anaknya salah. Maka kemudian ya, anak itu berakibat fatal ketika dia besar menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Ada sebuah kisah dalam pentas sejarah juga di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang sering kita juga bacakan kisah ini. Ya, ternyata memang yang durhaka bukan hanya sekedar anak kepada ayah, tapi terkadang ada orang tua yang durhaka juga kepada anaknya. Di mana letak durhaka orang tua? Di saat sang ayah ini mengadu kepada Umar bin Khattab, kalau anak saya ini sangat durhaka dan tidak mau ikut perintah saya. Di sidang di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika di sidang dia bertanya kepada Amirul Mukminin, adakah hak saya wahai Amirul Mukminin sebagai seorang anak? Ini sering kita sampaikan kisah ini agar kita selalu ingat bahwa ternyata bukan hanya anak yang salah, tapi kita juga salah. Ketika kita tidak memberikan pendidikan, kita tidak mengajarkan ilmu, kita tidak berikan nama yang baik, kita tidak carikan ibu yang baik, itu akan menjadi penyebab anak itu akan menjadi musuh bagi kita. Jelas ya? Akan menjadi musuh bagi kita. Orang tua yang salah di dalam mendidik, maka ada berakibat fatal terhadap masa depan anaknya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka inilah kenapa anak menjadi musuh di dalam orang tua. Kenapa anak menjadi musuh bagi orang tua? Karena dua faktor ini. Pertama, al-ibtila'u minallah. Yang kedua adalah kesalahan dalam pola pendidikan yang ia berikan kepada anaknya. Dikiranya benar mendidik seperti itu, ya, tanpa dia sadari itu adalah proses yang salah, ya, proses yang keliru di dalam proses pendidikan anak-anaknya. Nah, maka rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan beberapa bentuk-bentuk kalau anak itu musuh. Kalau anak itu musuh, seperti misalnya Nabi mengatakan bahwa anak itu membuat kita menjadi seorang yang penakut. Tidak bisa kita memiliki sifat keberanian, tidak memiliki keberanian misalnya dalam berinfak. Gara-gara masa depan anak, ini uang yang saya tabung ini adalah untuk masa depan anak saya, dan seterusnya. Ketika ada pulang-pulang kebaikan, kita tidak mau mengeluarkan harta kita di jalan itu. Itu adalah membuat orang tuanya mazbanah, membuat orang tuanya mabkhalah. Mabkhal itu membuat orang tuanya bakhil. Menjadikan orang tuanya bakhil gara-gara apa? Gara-gara anaknya tadi. Kita memang boleh mencintai anak kita. Itu sudah menjadi fitrah tentunya. Tapi kecintaan kepada anak kita tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah ungkapan para ulama, ketika seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka orang atau sesuatu yang ia cinta itu akan menjadi musuh baginya. Allah akan mengazab dia dengan kecintaan yang ia berikan berlebih daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ketika seseorang memberikan cintanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tersiksa dengan perasaan cintanya itu kepada yang ia cintai. Hati-hati kita. Cinta kepada anak itu adalah sebuah fitrah. Tapi kemudian ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tentu kita mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, anak itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, ya.
ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Ini memang harta dan anak ini selalu Allah sandingkan ya. Al-Kahfi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak perhiasan dunia. Di sini Allah juga sandingkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Begini. Para ulama mengatakan bahwa kalau adu itu sifatnya adalah anak menjadi musuh bagi dia. Ya, dia ada juga ujian. Tapi fitnah juga ujian. Nah, ujian di sini sebagian ulama mengatakan bahwa orang tua yang terkadang anak-anak ini tidak terlahir sempurna. Ujian ya. Anak-anak terkadang tidak terlahir normal. Ada anak yang autis, ada anak-anak yang kekuatan fisiknya tidak sempurna, atau mungkin secara zahir tidak, banyak hal yang kurang. Maka ini adalah innama Allah. Ini adalah ujian berat bagi orang tua. Kalau ada di antara ikhwah dan kaum muslimin dan muslimat semuanya diuji dengan kondisi seperti ini, maka harapan kita selalu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar kepada ayah bunda semua, kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya. Ya. Makanya nanti di hari kiamat kelak orang-orang, anak-anak yang tidak sempurna di dunia ini, Pak. Anak-anak yang tidak sempurna seperti autis, ini tidak mukallaf, dia tidak sempurna. Kan akalnya tidak sempurna, dia tidak tahu dengan syariat ini. Orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang kondisinya seperti ini di hari kiamat kelak, bagaimana perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama bahwa anak-anak yang seperti ini, dia di hari kiamat kelak Allah kumpulkan. Allah akan tanyakan kepada mereka, ata'arifuni? Allah katakan, tahukah kalian siapa aku ini? Maka anak-anak tersebut akan mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Lalu kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya ayah bunda, kalau ada di antara kita yang diuji seperti ini keadaannya, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang berat ini. Maka kemudian harapan anak-anak yang dididik sampai besar, sampai dewasa, sampai bahkan meninggal dunia, harapannya nanti dia bisa menolong kita. Karena mereka tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Cukup Allah mengatakan, ata'arifuni? Tahukah kalian siapa aku? Kata Allah. Maka anak-anak akan mengatakan, annaka rabbuna, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian Allah SWT hisab dan masukkan mereka ke dalam surganya. Begitulah kondisi dan keadaannya nanti dari kiamat kelak. Maka anak-anak sebagai ujian bagi kita, ujian baik yang sifatnya ya akhlak dan perilaku mereka, ya, musuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak yang tidak mau taat dan patuh, yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau ikut dengan bimbingan dan seterusnya. Itu ujian berat bagi orang tua. Dan kemudian yang keempat adalah fitnah, ujian yang bersifat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau ada anak-anak, ya sekali lagi, ya, yang seperti ini, maka orang tua harus sadar, memang ini adalah bagian dari jalan kita, jalan yang telah Allah tetapkan padanya. Ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan, karena sungguh tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak. Apalagi hidup di zaman yang seperti ini, yang serba dengan kesulitan yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat banyak. Tentu ujian yang tidak sederhana yang dihadapi oleh orang tua, wabil khusus dalam pendidikan. Yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bahwa anak itu di samping dia perhiasan, anak itu di samping dia adalah musuh, di samping dia adalah ujian. Yang keempat,
anak itu adalah penyejuk mata. Al-Furqan 74, doa yang kita baca di awal tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dia. Jadi anak itu penyejuk mata. Ya. Allah sifati bahwa zuriat yang seperti apa yang kita inginkan adalah zuriat yang menjadikan mata kita sejuk memandangnya. Ya. Kata para ulama, kapan hati orang tua itu sejuk? Apabila anak-anak mereka taat kepada Allah. Al-Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa ma aqarra li'ainil mu'min min ayyara auladahu ala ta'atillah, bahwa tidak ada yang paling menyenangkan hati orang beriman daripada melihat anaknya, keturunannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya Allah sebutkan qurrata a'yun. Anak itu adalah penyejuk mata. Penyejuk mata kita. Maka itu khafillah rahimakumullah, sekali lagi ketika kita sudah faham bahwa mereka adalah perhiasan, mereka adalah musuh, mereka adalah ujian, dan mereka adalah penyejuk mata. Kalaulah kita menghadapi dalam hari-hari kita menjalani proses pendidikan mereka ini, maka kita harus selalu mengingat-ingat agar kelelahan itu bisa terobati. Jangan dikira memang, tapi antum yang bujang-bujang tidak usah takut menikah ya. Ini Ustaz ini bikin kami takut menikah gitu kan. Banyak sekali kesulitan nampaknya. Enggak, jangan. Karena kalau antum ingat, banyak hama tak jadi beladang, gitu kan? Kalau antum ingat sulitnya menikah, tak jadi menikah nanti, gitu kan? Bahwa kita harus mempelajari ilmunya, iya. Tapi jangan yang tahu hanya yang indah-indah saja. Ini taunya yang indah-indah saja. Membayangkan makan sepiring berdua. Tapi apa setelah sepiring berdua tidak diingat-ingat, gitu kan? Karena perubahan kehidupan dalam rumah tangga itu bisa berubah cepat. Sekejap mata saja bisa berubah. Senyum bagus, indah kepada kita barusan, tiba-tiba bisa berubah langsung. Tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda hujan turun, badai, petir di rumah tangga itu hadir. Iya. Tapi itu hal yang biasa, ikhwafillah. Biasa maksudnya itu bisa terjadi kapan saja. Dan pada siapa saja. Di rumah tangga Rasulullah pun bisa terjadi. Di rumah tangga para sahabat pun bisa terjadi. Orang-orang soleh pun bisa terjadi. Jadi ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga, maka kemudian yang paling terpenting adalah ilmunya. Bagaimana ketika menjalankannya, jika dihadapkan dengan masalah, ada cara-cara yang telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. An-Nisa 34-35, silakan dibaca nanti. An-Nisa 34-35 itu tentang manajemen konflik rumah tangga. Manakala itu terjadi, maka lakukan tahapan-tahapan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga. Makanya subhanallah, agar rumah tangga kita baik, agar rumah tangga kita ini indah dan barokah, maka luruskan niat kita untuk menikah. Antum yang bujang-bujang ini, yang belum menikah, maka tentukan, luruskan bahwa pilar yang paling penting dalam sebuah pernikahan itu adalah niat. Karena niat akan menentukan hasil yang ia peroleh. Untuk apa dia menikah? Untuk apa dia berumah tangga? Apakah untuk dunia? Saya teringat dengan sebuah kisah di mana Sufyan ibn Uyainah ketika itu datang seorang laki-laki kepadanya. Wahai imam, katanya, wahai syekh, saya memiliki seorang wanita yang menghinakan saya. Masya Allah ya. Saya memiliki seorang wanita yang menghinakan saya. Lalu Syekh Sufyan ibn Uyainah berdiam sejenak, lalu kemudian diangkat kepalanya dan mengatakan, barangkali dulu engkau menikahi dia karena kemuliaannya.
barang dulu kamu menikahinya dia karena martabatnya, kehormatan yang ia miliki. Spontan laki-laki itu mengatakan iya, karena wanita terpandang. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah, man zahaba ilal izzi ubtuliya bizul. Orang yang menikah dengan mencari kehormatan, kemuliaan yang ada pada wanita itu, Allah akan uji dia dengan kehinaan. Ya? Wa man zahaba ilal ghina ubtuliya bil faqr. Yang menikahi wanita itu karena harta dan kekayaan yang ada padanya, maka dia akan diuji Allah dengan kefakiran. Bayangkan. Jadi luruskan niat. Untuk apa? Untuk apa dia menikah? Maka niat yang barokah, niat yang lurus karena Allah, itulah yang akan melahirkan generasi-generasi hebat. Masih ingat antum kisah Najmuddin Ayyub? Siapa dia itu? Siapa yang tahu? Najmuddin Ayyub. Siapa yang tahu dia? Hah? Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya siapa bapaknya? Najmuddin Ayyub. Seorang amir di Tikrit. Saudaranya mengatakan ketika sudah ketika sudah berusia usia masuk pernikahan, saudaranya mengatakan, wahai saudaraku, kenapa engkau belum menikah? Kata dia, belum ada wanita yang cocok untuk saya. Saya akan tunjukkan kepada kamu dua wanita. Yang pertama, seorang anak raja. Kalau tidak mau itu, saya akan tunjukkan seorang anak menteri. Maka kata dia adalah wanita yang tidak cocok untuk saya. Lalu kata saudaranya, wanita yang seperti apa yang kau inginkan? Lalu kemudian Najmuddin Al-Ayyub mengatakan, saya akan mencari wanita yang bisa menggandeng tangan saya ke surga dan melahirkan anak-anak yang dididik olehnya yang akan membebaskan Palestina. Bayangkan. Dia sudah tergambar visi besar dalam dirinya. Satu hari, Najmuddin Ayyub duduk bersama gurunya, syekhnya. Di dalam perbincangan tersebut, ada seorang pemudi yang datang, yang berbicara dengan syekh di balik tirai. Lalu syekh mengatakan, kenapa engkau tidak mau menerima lamaran seorang pemuda yang datang ke rumahmu? Kata dia, wahai syekh, kalau dia laki-laki yang tampan, dia laki-laki yang hebat, hartanya banyak, tapi kata perempuan ini, dia tidak cocok untuk saya. Bayangkan. Ini tidak cocok untuk saya. Lalu laki-laki yang seperti apa yang kau inginkan? Najmuddin Ayyub berada di samping syekh, mendengarkan perkataan wanita tadi. Kata dia, saya akan mencari seorang laki-laki yang menggandeng tangan saya ke surga dan melahirkan anak-anak dari saya yang akan saya didik menjadi seorang pembebas Palestina. Allahu Akbar. Sama keinginannya. Ketika seorang mukmin jujur dalam niat, Allah akan tunjukkan apa yang ia inginkan. Kata Najmuddin Ayyub, Syekh, siapa dia? Dia seorang wanita kampung yang miskin. Kata dia, nikahkan saya dengan dia. Nikahkan saya dengan dia. Karena ini wanita yang saya cari. Jangan. Ikhwafillah. Kemudian mereka menikah. Dari pernikahan Najmuddin Ayyub dengan wanita ini, lahirlah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Maka niat akan menentukan perjalanan kita dalam rumah tangga. Niat akan menentukan hasil yang akan kita terima.
Kalau kita menikah hanya sekedar mengakhiri masa lajang, gitu kan? Kawan zaman SD nikah semua, saya belum lagi, nikah pula saya. Ini bukan begitu prinsipnya. Bukan mengakhiri masa lajang. Kan kawan kuliah ada menikah semuanya. Saya belum juga lagi ya. Menikahlah. Sama siapa? Siapa aja lah. Nah, bisa. Harus punya prinsip antum para pemuda-pemudi ini. Orang tua kita sebagai orang tua juga punya prinsip. Bahwa ketika ada anak-anak kita yang kita harapkan akan melanjutkan kebaikan, kita lihat bagaimana. Bahkan Nabi SAW mengatakan 2 kriteria laki-laki yang harus kita perhatikan. Ya. Agamanya dan akhlaknya yang mulia. Karena itulah yang akan menjaga, yang akan merawat keberkahan rumah tangga dari anak-anak kita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jadi niat itu menentukan. Dan kita sebagai orang tua yang sudah menikah, tanpa kita mengawali ilmu tentang pernikahan sejak awal, maka kita harus belajar kembali, mengikhlaskan bahwa kami bertemu lillah, ya Rabb, ya Engkau pertemukan kami dalam satu ikatan yang suci ini, maka berikan kepada kami anak-anak yang barokah, kehidupan yang barokah, keturunan yang barokah. Itu kita inginkan. Bukankah pernikahan itu dicari adalah keberkahan? Lihatlah sejak awal kita melihat orang menikah yang kita katakan kepadanya adalah doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Antum-antum yang bujang ini pasti ingin doa ini. Gitu kan? Yang sudah mungkin pengen juga, gitu kan? Pengen didoakan lagi, Zat. Ketika dia menikah, punya anak, coba apa doa ketika orang mendapatkan anak? Barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa rizqta birra wa balagha asyuddah. Keberkahan lagi. Jadi kita inginkan dalam rumah tangga adalah keberkahan. Nah, keberkahan itu datang kapan, ikhwah fillah? Ketika kita menjaga syariat Allah. Ketika kita didik mereka dalam ketaatan, dalam keimanan yang benar, dengan akidah yang benar, keberkahan itu akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga kita. Al-barakah ziyada wan numu. Keberkahan itu adalah bertambah, berkembang. Itu yang kita inginkan. Anak-anak yang saleh dan saleha itulah yang akan melahirkan keberkahan dalam hidup kita. Pendidikan yang betul, akidah yang betul itu yang akan melahirkan keberkahan. Keikhlasan dalam berjuang, keikhlasan di dalam mendidik mereka. Kita mengharap kepada Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang maha kaya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan di dalam mendidik mereka. Nah, maka jangan cepat putus asa. Jangan cepat kita berhenti, jangan cepat kita lelah. Hari ini anak-anak kita temukan kesalahan-kesalahannya ditunjukkan oleh gurunya, terima, bersyukur. Kalau anak-anak kita kesalahannya dikasih tahu oleh gurunya, bersyukur. Bisa kita perbaiki. Ada kesalahan-kesalahan yang orang tuanya tidak tahu sejak anaknya kecil, kesalahan itu sampai dibawa hingga dewasa. Jelas. Kalau ada orang yang menunjukkan kesalahan anak kita, bukan kita marah kepada orang itu, tapi kita bersyukur Allah masih sayang kepada kita dan kita bisa perbaiki kekurangan anak-anak kita. Jelas ya? Ini prinsip-prinsip yang harus tahu orang tua tentang anaknya. Ya. Tapi memang ada, saya menemukan tipe orang tua tidak mau anaknya disalahkan. Anaknya dia taunya baik aja. Itu ada memang. Anak saya di rumah udah bagus dia. Kok di sekolah dia buruk perilakunya, macam-macam. Ada orang tua yang memang anaknya takut kepada orang tuanya. Takut kepada orang tuanya, tidak mau, karena ketika anaknya ditanyakan tentang sesuatu, ancaman hukuman sudah terbayang oleh anaknya. Kalau saya ngaku nanti ini pasti ayah marah. Perlu membangun keterbukaan dengan anak-anak kita. Keterbukaan. Kita tidak boleh mengancam sehingga anak kita tidak mau menceritakannya kepada kita.
lebih baik dia menceritakan kepada kita daripada menceritakan hal pribadinya kepada orang lain. Yakub, itulah tauladan yang kita bisa pelajari dari dia. Yusuf menceritakan privasinya kepada ayahnya. Itulah kedekatan yang terbangun antara anak dengan ayah. Jelas tuh? Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kita harus paham bahwa perjalanan kita ini masih panjang. Di anak-anak kita yang masih SD, yang masih SMP, yang masih SMA, itu masih dalam perjalanan, belum dalam memetik hasil. Ya, kita rawat mereka, kita jaga mereka, kita berharap satu hari nanti mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kita berikan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada mereka. Karena kita ini ya tidak sempurna juga mendidik mereka. Jelas ya? Ketika kita tidak sempurna, kita harus tahu diri. Banyak kekurangan-kekurangan kita yang akan membuat anak-anak kita juga tidak sempurna dengan apa yang kita lihat dari mereka. Alhamdulillah rahimakumullah. Inilah pembahasan kita malam ini, bahwa ketika kita memahami bahwa perkara rumah tangga bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang sepele, tapi perkara ideologis seseorang mukmin. Perkara ideologis seorang mukmin yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Bicara keluarga, bicara tentang kejayaan muslim, kebesaran Islam, dan kehebatan orang-orang beriman di muka bumi ini. Makanya Al-Quranul Karim menjelaskan betapa banyak ayat-ayat yang bicara tentang keluarga. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, bersempena dengan akhir semester ya, yang sebentar lagi akan kita jelang, anak-anak kita akan diberikan buku catatan aktivitas kegiatan belajar mereka selama satu semester kepada kita orang tua. Maka sadari, angka bukan segala-galanya. Kalau kita mendapatkan nilai yang baik, alhamdulillah, dan itu kita berharap kebaikannya akan terus meningkat. Kalau seandainya tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka jangan kita vonis anak kita bahwa dia anak yang tidak berguna atau anak yang tidak baik dan seterusnya. Tapi betapa banyak anak-anak yang hari ini biasa-biasa saja, tapi suatu hari nanti ya mereka menjadi orang luar biasa. Lalu kemudian dalam proses pendidikan anak-anak kita, tentu banyak kelelahan yang kita hadapi, banyak ujian dan cobaan yang kita hadangi. Maka ikhwah fillah, kenalilah sifat-sifat anak di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, anak adalah sebagai perhiasan, yang mana anak itu adalah memberikan keindahan dalam warna kehidupan. Yang kedua, anak adalah sebagai musuh, maka berhati-hatilah kita. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, anak menjadi musuh karena dua faktor. Yang pertama adalah ujian dari Allah, yang kedua adalah dikarenakan orang tua yang salah asuh. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa anak adalah sebagai ujian bagi orang tuanya. Ada anak yang terlahir tidak normal seperti yang diharapkan orang tua, maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Harapan anak-anak itu akan bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat kelak. Yang keempat adalah anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata bagi orang tua. Memanglah anak-anak yang taat, anak-anak yang hafal Al-Quran, yang imannya kuat, akhlaknya mulia, luar biasa, menjadi hal yang membahagiakan orang tua. Bahkan kelelahan orang tua, ya, seorang ibu yang mengandung 9 bulan, berjuang bersimpuh darah, ya, melahirkannya, menyusui 2 tahun, ayah yang banting tulang kerja siang dan malam, itu semua seketika akan hilang sirna dalam ingatan ketika anak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan di dalam mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan proses pendidikan anak-anak kita. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada tanya jawab, tafadhol.
Ada? Kalau ada yang ditanyakan, tafadhal. Baik, ada? Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan pertemuan kita. Dan tentu di masa-masa akan datang, anak-anak kita akan bersama kita orang tua akan ujian dan akan mengalami fase liburan. Maka berhati-hati di masa liburan, jangan sampai kita lost, jangan sampai kita bebas, sebebas-bebasnya anak kita untuk bermain dengan semaunya, gadgetnya dan seterusnya. Tolong diingatkan, jangan diberikan waktu yang terlalu bebas dengan gadget yang ada di rumah atau tontonan-tontonan lainnya yang ada di rumahnya, karena itu akan merusak seluruh apa yang telah dibangun selama pendidikan di lembaga kita ini.